Halo semuanya, selamat datang di channel ini, tempat kita bahas segala hal tentang kehidupan, motivasi, dan bagaimana kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Di video kali ini, kita akan ngomongin topik yang sering banget bikin kita bingung, bahkan kadang bikin kita stuck. Yap, kita bakal bahas tentang kegagalan. Lebih tepatnya, cara bangkit dari kegagalan dan move on dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kamu mungkin pernah gagal, kita semua pernah. Tapi, permasalahannya bukan pada seberapa sering kamu gagal. Permasalahannya adalah bagaimana kamu bisa bangkit kembali dari kegagalan itu. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari hal pertama yang perlu kamu pahami, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Faktanya, kegagalan adalah bagian dari perjalanan hidup yang nggak bisa dihindari. Kadang kita merasa udah berusaha keras, tapi hasilnya nggak sesuai dengan harapan. Nah, disinilah banyak orang sering terjebak, merasa hidupnya berhenti di satu titik kegagalan. Tapi, kamu harus tahu, jatuh itu adalah bagian dari proses belajar. Sama seperti bayi yang belajar berjalan, pasti jatuh berkali-kali dulu sebelum bisa berdiri tegak. Tapi, jangan sampai kamu terus-terusan jatuh, nanti dikira lagi syuting film laga tanpa bayaran. Jadi langkah pertama yang perlu kamu ambil untuk move on dari kesalahan di masa lalu adalah mengakui kesalahanmu. Ini mungkin terdengar sepele, tapi kenyataannya, banyak orang justru terjebak di tahap ini. Mereka sibuk mencari alasan, menyalahkan keadaan, atau bahkan menyalahkan orang lain. Nah, kalau kamu ingin benar-benar bangkit, kamu harus jujur sama diri sendiri. Oke, gue salah di sini, dan gue bertanggung jawab atas itu. Ingat, mengakui kesalahan bukan berarti kita lemah. Justru, ini menunjukkan kalau kita cukup dewasa untuk bertanggung jawab atas tindakan kita. Dan yang lebih penting lagi, ketika kamu bisa mengakui kesalahan, kamu membuka pintu untuk belajar. Karena, kalau kita terus-terusan beralasan, kita nggak akan pernah melihat apa yang perlu diperbaiki. Jadi, stop jadi pemain drama yang jago nyalahin skenario, dan mulai jadi sutradara hidupmu sendiri. Setelah kamu mengakui kesalahan, langkah kedua yang harus kamu ambil adalah belajar dari kesalahan tersebut. Kesalahan di masa lalu itu bukan sesuatu yang harus kita lupakan begitu saja. Justru, itu adalah pelajaran berharga. Setiap kali kita gagal, sebenarnya ada hal penting yang bisa kita ambil dari situ. Seperti pepatah bilang, orang bijak belajar dari kesalahan orang lain, tapi orang cerdas belajar dari kesalahannya sendiri. Coba pikirkan, apa yang bisa kamu pelajari dari kegagalan itu? Apakah kamu kurang persiapan? Apakah kamu terlalu cepat mengambil keputusan? Atau mungkin, kamu terlalu bergantung pada orang lain dan gak cukup percaya diri? Setiap kegagalan punya pelajaran, dan tugas kita adalah menemukan pelajaran itu. Tapi ingat ya, belajar dari kesalahan bukan berarti kamu harus terus-menerus mengingat kesalahan itu. Jangan sampai kamu terjebak dalam zona galau. Ya ampun, nanti malah kayak lagu patah hati terus setiap hari. Oke, sekarang kita masuk ke langkah ketiga, yang seringkali dilupakan orang, beri dirimu waktu untuk sembuh. Kegagalan itu menyakitkan, dan gak ada yang suka merasakannya. Tapi kita harus ingat, sembuh dari kegagalan itu butuh waktu. Jangan paksa diri untuk langsung bangkit keesokan harinya seolah gak ada yang terjadi. Kalau kamu terlalu memaksakan, bisa-bisa nanti jatuh lagi, lebih parah. Bayangin deh, kalau kamu jatuh dari sepeda dan langsung berdiri tanpa cek dulu apakah ada yang luka, kamu bisa-bisa jatuh lagi kan? Sama halnya dengan kegagalan hidup. Kalau kamu nggak memberi waktu buat dirimu sendiri untuk merenung dan sembuh, kamu cuma akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi, kasih waktu buat diri sendiri. Tapi ingat ya, jangan terlalu lama. Jangan sampai waktu healing kamu lebih lama daripada nonton maraton serial drama Korea. Langkah keempat, ini yang paling penting, ambil tindakan baru. Setelah kamu mengakui kesalahan, belajar dari kegagalan, dan memberi waktu untuk sembuh, sekarang saatnya kamu bergerak maju. Jangan biarkan masa lalu membelenggumu. Kamu sudah belajar, kamu sudah siap. Jadi, ambil langkah pertama menuju perubahan yang lebih baik. Kegagalan masa lalu nggak boleh menentukan masa depan kamu.
kamu yang pegang kendali. Jadi, mulai hari ini, tetapkan tujuan baru, buat rencana yang lebih matang, dan yang terpenting, lakukan. Percuma dong, kalau kamu sudah belajar banyak tapi nggak pernah mencoba lagi. Dan kalau gagal lagi, ya nggak apa-apa. Ingat, kegagalan adalah bagian dari proses. Jadi, teman-teman, itulah langkah-langkah bagaimana kamu bisa bangkit dari kegagalan dan move on dari kesalahan di masa lalu. Ingat, kegagalan itu bukan akhir, tapi justru awal dari kesuksesan baru. Jangan pernah takut gagal, karena dari situ kita bisa tumbuh dan belajar. Kamu bisa, kita semua bisa. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa kasih like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang butuh dorongan semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap berusaha, dan ingat, gagal itu cuma sementara, sukses adalah tujuan kita.